mencintai dirinya sendiri adalah orang yang seperti itu. Jadi orang yang lebih banyak melihat ke dalam dirinya dibandingkan melihat keluar dirinya. Kenapa kita bisa menderita? Karena kecenderungan kita kebanyakan melihat keluar diri kita. Kita tidak nyaman, kita menyalahkan orang lain. Menyalahkan kondisi di luar diri kita. Kamu penyebabnya. Orang itu yang menjadikan kondisi saya seperti ini. Ya. Dan lain sebagainya. Kita tidak nyaman, karena tempatnya panas misalkan. Karena tempatnya terlalu dingin, jadi saya tidak nyaman di sana. Dan lain sebagainya. Tempatnya terlalu kotor, tempatnya terlalu bersih. Jadi kondisi-kondisi itu berada di dalam diri kita. Ya. Kita selalu melihat keluar kecenderungannya, kecenderungan pikiran kita. Maka karena kita mencintai diri kita, kita lebih banyak melihat ke dalam. Mau marah, dilihat dulu. Kalau orang yang melihat ke dalam, ya tidak sampai hitungan detik, sebenarnya kemarahan itu sudah langsung lenyap. Tapi karena kita sering melihat keluar, marah itu berkembang. Kemarahan itu berkembang. Ya. Kemarahan itu menjadi berkembang. Menyalahkan, ini karena itu, karena itu. Padahal sumbernya ada tetap di dalam diri kita. Kalau kita melihatnya. Sama halnya dengan mengembangkan kebajikan juga begitu. Kalau seseorang ingin mengembangkan nilai-nilai luhur dalam dirinya, dia juga harus memaksimalkan, sering melihat kebajikan-kebajikan dalam dirinya. Manfaat-manfaat apa dan kondisi-kondisi apa yang menimbulkan dirinya ini menjadi nyaman, menjadi lebih bahagia dan lain sebagainya. Tanpa itu, seseorang sulit juga. Sederhana saja contohnya, orang mau memberi. Kalau dalam diri seseorang tidak melihat nilai-nilai luhur, manfaat dari kerelaan, kedermawanan dan lain sebagainya, tidak akan itu terjadi. Proses jasa kebajikan berupa pemberian. Sulit. Bukan hanya kesulitan memberi itu untuk orang-orang yang tidak memiliki materi, tetapi orang yang kaya sekalipun. Walaupun orang ini memiliki harta kekayaan yang banyak, tetapi kalau orang ini tidak memiliki kualitas untuk mampu melihat nilai-nilai bajik yang bisa dikembangkan dalam dirinya, sulit untuk bisa melakukan jasa kebajikan berupa pemberian. Karena dia melihatnya keluar, kalau saya mengeluarkan uang, berarti harta saya berkurang, dan lain sebagainya. Tapi tidak melihat nilai-nilai kepuasan, nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Nah, karena orang ini belum mencintai dirinya sendiri. Nah, itu adalah 3 ciri dari kualitas yang pertama, orang yang mencintai dirinya sendiri. Lalu bagaimana cara kedua untuk membangun kebahagiaan? Cara kedua untuk membangun kebahagiaan itu adalah mencintai apa yang kita kerjakan. Ada orang yang selalu merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Dari satu tempat ke tempat yang lain, tetap saja tidak puas. Merasa tidak senang dimanapun ia berada. Karena orang ini tidak bisa mencintai apa yang dia kerjakan. Apakah ini hanya berlaku untuk pegawai kantoran saja? Tidak. Ini juga berlaku bagi ibu rumah tangga yang ada di rumah. Ini juga berlaku bagi para mahasiswa yang sedang belajar, ataupun siapapun mereka. Karena saya yakin setiap orang, setiap hari menjalani aktivitas. Benar begitu? Termasuk aktivitas tidur. Kalau seseorang tidak mencintai aktivitas tidur, sulit tidur. Pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas sederhana. Menyapu, membersihkan halaman mungkin,
membersihkan toilet mungkin, ya, atau membersihkan apapun. Kalau kita tidak mencintai pekerjaan itu, kita menderita. Benar? Ibu rumah tangga tiap hari masak aja, ya. Kalau kita tidak mencintai hobi masak, ya masak itu dianggap sebagai membosankan. Karena dia tidak ada rasa cinta dengan apa yang dia kerjakan. Sama halnya dengan orang yang bekerja di kantor dan lain sebagainya. Maka kenapa orang itu biasanya mengarahkan kalau anak-anak itu memilih ya pendidikan ataupun memilih pekerjaan, ya. Biasanya, kamu seneng enggak dengan pekerjaan itu? Ditanya begitu. Ya, kadang seneng, kadang juga tidak, begitu. Ya. Tapi kalau orang sudah ya mencintai, menumbuhkan rasa cinta dengan apa yang dia kerjakan, ya, orang ini akan ya bahagia dengan aktivitas itu. Walaupun aktivitas itu mungkin ya hal-hal yang sederhana. Jadi tukang parkir, kalau dia tidak suka dengan hobinya parkir kendaraan, juga tidak bahagia. Ya. Jadi tukang kebun, ya. Jadi atasilani, jadi bante, kalau dia tidak suka dengan aktivitasnya juga tidak akan bahagia. Banyak orang berpikir, jadi atasilani, jadi bante itu enak ya, gitu. Bahagia ya, gitu. Siapa bilang, gitu. Ya. Sederhana saja, misalkan, kalau dia tidak puas dengan kehidupannya, ya ibu bapak mungkin di rumah, ya, kalau malam bisa leyeh-leyeh, ya, mungkin sambil nyamil, mungkin sambil makan dan lain sebagainya. Jadi bante, jadi samanera, jadi atasilani, enggak bisa. Makan juga cuma pagi dan siang hari. Mana bahagia? Kalau kebahagiaannya diukur, misalkan dengan memuaskan hal itu, dengan aktivitas-aktivitas seperti itu, tidak akan bahagia. Menjadi seorang biku, kalau yang dipikirkan kehidupan berumah tangga saja, juga tidak akan bahagia. Demikian sebaliknya, menjadi perumah tangga, kalau yang dipikirkan, wah saya pengen jadi biku, pengen jadi samanera, pengen jadi atasilani, juga tidak akan bahagia. Karena orang itu tidak mencintai apa yang dia kerjakan. Saat ini jadi moderator, Mas Tino. Kalau nggak cinta jadi moderator, ya, wah kok saya ya yang jadi moderator, misalkan begitu. Grogi dan lain sebagainya. Kalau tidak mencintai dengan apa yang dia kerjakan, juga tidak bisa. Ya. Nah, itu artinya penting untuk kita mencintai ya aktivitas yang kita jalani. Saatnya di rumah sebagai ibu rumah tangga, cintai pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Saatnya di kantor, jadi ya pekerja kantoran, ya cintai pekerjaan sebagai pekerja kantoran. Saat mungkin di toko jadi pedagang, ya cintai pekerjaan sebagai pedagang itu. Ya. Saat mungkin dengan teman-teman harus menikmati liburan dan lain sebagainya, ya cintai aktivitas itu. Nah, orang kalau bisa mencintai apa yang dia kerjakan, ya, orang ini dikatakan ya bisa membangun kebahagiaan untuk dirinya. Mencintai diri sendiri, kedua mencintai apa yang dia kerjakan. Ya. Mahasiswa banyak tugas mungkin. Ya. Numpuk, satu dosen kasih tugas, dosen lainnya kasih tugas lagi, belum selesai. Kalau orang ini tidak bahagia, ya, tidak mencintai dengan pekerjaan, mengerjakan tugas-tugas itu, ya itu penderitaan mahasiswa. Ya. Tapi kalau dia memang menjadi mahasiswa yang, niat saya memang mau belajar, ya saya harus mencintai, walaupun ini tugas yang mungkin tidak mudah untuk saya. Mau tidak mau harus saya cintai, ya.
Nah, ini artinya orang ini berjuang untuk mencintai pekerjaan apa yang dia kerjakan. Ya. Memang tidak mudah. Tapi semuanya bisa kalau mau. Nah, lalu ada cara ketiga untuk membangun kebahagiaan, yang terakhir. Apa cara yang ketiga itu? Cara yang ketiga adalah mencintai saat dan di mana kita berada. Kalau orang itu tidak mencintai waktu, ya keberadaan, kapan dia, di mana dia berada dan saat ya ia berada, ya maka juga akan timbul penderitaan. Wah, kok tidak selesai-selesai begitu ya? Itu menderita. Menunggu. Ya. Kalau yang ditunggu-tunggu tidak datang, menderita. Tapi kalau orang yang menunggu misalkan bisa sambil mengerjakan apa, ya melakukan aktivitas apa, ya biasa saja. Ya. Karena dia mencintai saat itu. Waktunya meditasi. Kalau dia tidak mencintai saat dan di mana dia berada, sulit untuk bisa meditasi. Saat di perjalanan ketika macet, ketika kita harus dituntut dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Kalau kita tidak mencintai, ya, saat dan di mana keberadaan kita pada waktu itu, ya, juga akan sulit untuk mendapatkan momen kebahagiaan. Membangun kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Sulit. Tapi kalau orang ini sudah berlatih, ya, terus-menerus berlatih untuk berusaha, ya, melatih dirinya mencintai saat dan di mana ia berada, ya dia akan menikmati kebahagiaan. Saatnya di kampus, yang dipikirkan pacarnya di rumah misalkan, ya enggak bahagia. Saat di rumah, yang dipikirkan pekerjaan-pekerjaannya di sekolah misalkan, juga tidak akan bahagia. Pekerjaan-pekerjaan di kantor juga tidak akan bahagia. Ya, artinya apa? Seseorang dituntut ya untuk bisa belajar, melatih dirinya ya hidup pada momen di mana ia ya saat itu mengerjakan apa, ya melakukan apa, dan berada di mana. Ya. Nah, inilah 3 cara untuk membangun kebahagiaan. Mencintai diri kita sendiri, mencintai pekerjaan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, dan mencintai saat di mana kita berada. Dengan mengembangkan 3 hal ini dalam diri kita, artinya kita berjuang untuk membangun kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Kalau 3 dasar latihan ini ya tidak kita kembangkan, ya adalah wajar juga kalau kita mengalami duka, mengalami penderitaan. Artinya apa? Penderitaan dan kebahagiaan itu adalah ya kondisi-kondisi yang bisa kita buat, bisa kita ya kembangkan dalam diri kita. Mau menderita juga bisa, mau bahagia juga demikian. Tetapi bagaimana kalau kita bisa membangun kebahagiaan untuk diri kita sendiri itu, minimal kita akan ya mampu ya melewati ya kondisi duka yang kita alami. Dan itulah ya untuk ya membangun ya kualitas kebajikan dalam diri kita. Termasuk membangun kualitas kebahagiaan. Nah, apa keuntungannya kalau kita merasa bahagia? Apa keuntungannya kalau kita merasa bahagia? Sekarang pertanyaannya itu. Setelah kita membangun kebahagiaan dalam diri kita, apa keuntungannya kita merasa bahagia? Kalau kebahagiaan sudah ada dalam diri kita, ya, kita menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang penuh kedamaian. Kedamaian berbeda dengan kebahagiaan. Kedamaian ini
ya muncul kalau seseorang ya dalam kehidupannya ia berjuang untuk tidak menolak yang namanya penderitaan. Itu cara membangun kedamaian. Tidak menolak penderitaan dan dia tidak dikendalikan oleh keinginan. Ya. Tidak menolak penderitaan dan tidak dikendalikan oleh keinginan. Itu akan menjadi ciri orang yang damai. Nah, bagaimana ketika seseorang tidak menolak penderitaan kalau dalam dirinya sudah ya, membangun kebahagiaan? Ya. Setelah membangun kebahagiaan, ya dia tidak akan dikendalikan oleh keinginan. Nah, kalau kita masih dikendalikan oleh keinginan-keinginan kita, ya selama itu pula kita akan jauh dari rasa damai. Jauh dari rasa damai. Perbedaan manusia dengan manusia yang tahu cara mendamaikan dirinya dengan manusia yang tidak tahu cara mendamaikan dirinya adalah pada bagaimana kemampuannya membatasi keinginan. Orang yang tahu cara mendamaikan dirinya adalah orang yang tahu keinginan dalam dirinya ada dan ia tahu cara membatasi keinginannya. Nah, tapi orang yang tidak tahu cara untuk mendamaikan dirinya adalah orang yang tahu ada keinginan, tetapi orang ini tidak tahu cara untuk ya, menghentikan keinginannya. Nah, inilah ya manfaat kalau kita berjuang untuk membangun kebahagiaan dalam diri kita.